Tangannya tiba-tiba gemetar. Dia baru saja mendengar kabar tentang saudara laki-lakinya yang jadi korban di Amerika. Dia ingin melarikan diri dari penjara. Untuk membalaskan dendam, dia bertempur bersama petugas. Suara dari pertempuran tersebut menarik banyak perhatian polisi dan menyerang dia. Pria itu pingsan. Polisi membawanya ke sebuah ruangan kecil. Lalu pria tersebut digantung. Pria itu tiba-tiba tersadar. Tahanan tersebut bernama Po. Walaupun sedang digantung, Po dapat mengalahkan semua polisi di sana. Dia menemukan kunci borgolnya, melemparkan kunci dan diarah ke mulutnya. Seorang polisi datang untuk mengecek. Karena sudah membuka borgol, polisi tersebut diserang oleh Po lalu menariknya ke dalam. Po menyamar menjadi polisi, bahkan memberi hormat kepada polisi yang lewat. Dia bersikap sangat tenang. Namun saat akan keluar, dia dihentikan oleh seorang petugas. Petugas itu bertanya akan pergi kemana. Po menjawab dia akan pergi ke pacuan kuda. Po sangat cerdas. Dia dengan tenang mengelabui polisi tersebut. Di saat yang sama, petugas yang di dalam menemukan petugas lain tergeletak dan menemukan sebuah baju tahanan. Dia bergegas lari untuk mengaktifkan tombol peringatan. Sekarang pintu besar penjara sudah dibuka. Saat Po mendorong sepeda, alarm peringatan berbunyi. Petugas itu menghentikan Po. Po seketika panik. Ternyata pria tersebut menitipkan uang untuk pacuan kuda. Petugas tersebut berterima kasih kepada Po. Dengan sepedanya Po beranjak pergi dari penjara. Kemudian dia pergi ke Amerika. Dia ingin naik taksi ke tempat kakaknya. Tetapi pengemudi menolaknya dengan alasan sedang beristirahat. Tak ada cara lain. Po mencoba mencuri mobil taksi tersebut. Pada saat akan pergi, tiba-tiba seorang wanita masuk ke dalam mobil. Ternyata ada seseorang di belakang mengejar wanita tersebut. Po tidak ragu-ragu menyetujuinya. Teknik mengemudi Po sangatlah payah, membuat wanita itu tidak bisa tidur nyenyak. Tapi untungnya mereka selamat. Po mengembalikan uang tersebut ke wanita itu. Wanita itu tahu Po bukan supir taksi yang asli. Tapi dia tidak berniat melapor polisi. Po sekarang sudah pulang. Rumahnya sangat besar dan rapi. Po melihat foto di dinding. Kenangan masa lalu muncul kembali. Ternyata Po dahulu adalah seorang polisi Hong Kong. Tapi untuk membantu ayah, dia bersalah dan masuk penjara. Po pergi ke pemakaman saudaranya. Sang ayah terkejut melihat anaknya keluar dari penjara. Po bertanya kepada ayahnya siapa yang membunuh saudaranya. Ternyata beberapa hari yang lalu, saudaranya sedang berada di bar. Dia ribut dengan salah seorang pria, menghajarnya sampai terjatuh. Tak lama pengawalnya datang, untuk tidak membuat keributan lalu pergi. Tapi keesokan harinya, saudaranya meninggal secara tidak terduga di depan rumah. Sang ayah menduga ini ada hubungannya dengan pria yang di bar. Orang Cina dan kulit hitam masih selalu berjuang untuk dermaga. Kedua belah pihak memiliki hubungan kerja sama. Namun seringkali timbul konflik. Jadi kematian saudara Po mungkin terkait dengan pria kulit hitam itu. Setelah dia tahu sumbernya, Po menekan nomor untuk mendeteksi panggilan telepon terakhir. Telepon itu tersambung ke sebuah toko pakaian. Pemilik toko pakaian ini adalah wanita yang dia temui tadi. Dia adalah anak perempuan dari bos kulit hitam. Jadi dia mengikuti petunjuk untuk menemukan rumahnya, mencari tahu tentang nomor telepon tersebut. Wanita itu mengatakan, telepon tersebut selalu digunakan juga oleh kakaknya. Po menyangka pasti ada rahasia di antara mereka. Namun sekarang pengawal wanita tersebut datang. Po berpura-pura menjadi pengirim makanan dan pergi. Pengawal tersebut menyadari ada yang aneh. Mencoba menghentikan Po, berniat untuk menghajar Po, tapi malah pria kulit hitam itu yang dihajar olehnya. Dan Po berhasil kabur. Walaupun sudah dipukuli, pria ini tidak menyerah. Dia mengunci pintu besi. Po mengeluarkan ikat pinggangnya dan membungkusnya seperti kue. Dan Po berhasil pergi. Tak hanya itu, dia juga mencuri mobil orang kulit hitam. Keesokan harinya, Po bertemu lagi dengan wanita itu. Wanita itu bernama Chris. Berharap untuk mencari tahu keberadaan kakaknya Chris. Seorang pria berbaju kuning ini mengundang Po untuk bergabung. Saat bermain Po selalu dikasari, sampai Po terjatuh ke tanah. Pemain berbadan besar itu adalah pengawal Chris. Di permainan selanjutnya, Po membalas dendam, menendang mereka sampai jatuh ke tanah. Permainan rugby ini jadi arena pertempuran. Po berhasil menumbangkan mereka. Berita buruk menyebar dengan sangat cepat. Kakak Chris semalam juga terbunuh. Situasinya menjadi lebih memanas. Meminta Po membantu mencari pembunuh kakaknya. Kemudian mereka mendapat selembar petunjuk yang relevan. Di dalam mobil mereka beranjak ke sebuah tempat.
Setelah diselidiki tempat tersebut baru saja dibantai. Po pun keluar dan melihat dua orang pelaku. Setelah melihat Po, kedua pelaku tersebut berbalik mengejar Po. Po dan Chris terburu-buru pergi. Karena musuh memiliki senjata, harus menemukan waktu yang tepat untuk melawan. Po mengambil pistol dari tangan lawan. Berhasil menumbangkan salah seorang pelaku. Sekarang Po berbalik mengejar pelaku. Tidak lama kemudian si pembunuh ditabrak olehnya. Po mengambil kesempatan untuk melepas helmnya. Ternyata orang itu adalah orang Cina. Po sepertinya menyadari sesuatu. Setelah menghajar wanita tersebut, Po segera mencari ayahnya. Mungkin ini ada hubungannya dengan dia. Po mencurigai semua kejahatan ini adalah aksi dari Kai. Namun ayahnya membela Kai. Semenjak itu Po tidak percaya lagi ayahnya. Di tempat lain, ayah yang mengirim anak buahnya untuk menangkap seseorang. Kemudian bekerja sama dengan orang kulit putih. Tujuan utamanya adalah membuat bisnis berjalan lancar. Pada saat yang sama, orang kulit putih mendatangi bos ini. Memberi bos cek untuk membeli lahan proyek. Tapi bos itu menolak cek tersebut. Karena bos ingin menjadi rekan kerja mereka. Yang terbaik adalah seluruh keluarga semoga damai. Melihat bos menolak uang tersebut, pria ini berkhianat, mengancamnya dan memaksa untuk menerima cek tersebut. Ternyata orang ini yang telah membunuh kakaknya Chris. Bos langsung marah dan mencekik anaknya. Saat perkelahian pria itu berhasil menembak perut bosnya. Situasi semakin memanas. Kedua belah pihak segera melepaskan tembakan. Orang-orang kulit putih bergegas pergi. Namun saat pergi dia ditembak. Yang membuat koper berisi dokumen itu terjatuh. Tiba-tiba Po mendadak muncul. Menanyakan kepada dia mengapa kamu membunuh saudaraku. Pria itu menjawab, yang membunuh saudaramu adalah Kai bukan aku. Dengan tiba-tiba pria itu menodongkan pistol ke Po. Namun tak disangka, pria itu tertembak oleh adiknya sendiri yaitu Chris. Setelah itu Po mendatangi Kai. Dia membunuh saudaranya Po. Po pun sangat marah. Dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Meskipun sudah lama di penjara, namun skill bertarung tak bisa ditandingi oleh Kai. Tangan Po terkena panci panas. Dia menutupi lukanya dengan kain. Pertarungan mereka kembali berlangsung. Kai akhirnya meninggal saat pertarungan sengit tersebut. Po kembali mendatangi ayahnya. Bertanya kepada ayahnya, kenapa dia membunuh anakmu hanya demi uang? Matanya sudah digelapkan karena uang. Malu karena perbuatannya, pria tersebut menembakkan dirinya sendiri. Dan cerita pun selesai. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update film berikutnya.